Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersukacita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara.
Jemaat sekalian, dengarkanlah firman Tuhan sebagai nas pemimpin kita dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah
dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang tak dalam dari lautan.
Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, terima kasih Tuhan oleh karena pertolongan-Mu. Di pagi hari ini kami bisa beribadah ya Tuhan bersama dengan jemaat-Mu. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur atas kekuatan yang Kau berikan. Dan juga Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kami, dalam memuji dan menyembah Engkau di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di masa pandemi ini kami dilindungi, kami dijagai dalam tugas dan pekerjaan kami dan dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Kami bersyukur juga ya Bapa oleh karena pertolongan-Mu. Semua jemaat Gereja Kristus dan semua jemaat-Mu yang setia selalu dalam pertolongan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Engkau memelihara hidup kami. Dan saat ini juga kami mohon ampun akan segala kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan sengaja ataupun tidak tersengaja ya Tuhan. Baik terhadap lingkungan kami yang terdekat ataupun terhadap orang lain ya Bapa. Kami mohon ampun juga bila kami juga mendugakan Engkau ya Bapa, karena kurang mentaati firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmah untuk hari-hari selanjutnya, untuk kami lebih baik lagi terhadap orang lain, lebih baik lagi mentaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Tuhan berjuang tanahmu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku menunggu dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, aku berjuang tak berdaya. Tolonglah aku berjamaah dengan kuasa dan kasih-Mu. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya oleh anugerah-Mu, Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti maksud firman Tuhan. Oleh pertolongan Roh Kudus yang telah menuliskan melalui para nabi, para rasul, Roh yang sama biar menerangi hati kami, supaya olehnya kami memahami dan dimampukan untuk melakukannya, tentang bersaksi tentang Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus adalah Injil kasih karunia Allah. Amin. Mazmur 96 ayat 1-13. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi.
Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saya mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama. Pagi hari ini mau mengungkapkan kabar gembira, kabar sukacita buat kita semua. Yang pertama tentu saja kita memperingati hari ini sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari lahir Ki Hajar Dewantara, 2 Mei 1889. Kabar gembira berikutnya adalah bahwa mulai bulan ini dan selanjutnya kita akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Christian Yudono. Siapakah beliau ini? Beliau lahir di Solo, tapi besar di lingkungan Kebayoran Lama. Beliau dibaptis di Gereja Kristus Kebayoran Lama, gereja di mana kita beribadah. Beliau melayani di remaja, pemuda, bahkan beliau sempat melayani menjadi guru sekolah minggu. Beliau sendiri lulusan sekolah guru olahraga. Namun saat pemuda beliau mendapat panggilan untuk melayani Tuhan secara full time. Untuk itu beliau sekolah teologi di Institut Injil Indonesia di Malang. Selanjutnya beliau melayani di Gereja Kristus Cibinong, berarti masih di lingkungan sinode kita ya, sampai emeritus tahun lalu. Nah, dalam hal ini majelis dengan mempertimbangkan masukan dari banyak pihak, memutuskan untuk melanjutkan pelayanan setelah pendeta kita, Pendeta Diogenes Takalapeta, sudah memasuki masa emeritus. Untuk itu, pada jemaat semua, mari kita dukung pelayanan beliau dengan bekerja sama dan juga dengar-dengaran akan arahan beliau. Niscaya pelayanan kita ke depan semakin bertumbuh dalam banyak hal. Demikian sekelumit apa yang kami dapat perkenalkan mengenai beliau. Kebetulan juga beliau hari ini melayani firman, sebentar akan kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau. Shalom, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur pada minggu ini kita setelah memasuki dalam bulan Mei. Sinode Gereja Kristus di dalam mengambil tema bulan Mei ini yaitu bulan misi. Dan pada minggu pagi ini kita diajak merenungkan dalam Mazmur 96 dalam tema hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Tentunya jemaat sekalian ini memberikan satu pengertian supaya kita Gereja Kristus mempunyai satu keyakinan yang teguh dan menjadi dasar bagaimana perjalanan hidup gereja dalam rel Allah, yaitu menjalankan misi Yesus Kristus.
Nah, jemaat sekalian, di dalam Mazmur pasal 96 ini memang kita tidak tahu siapa penulis dari Mazmur ini. Tapi para ahli perjanjian lama, Mazmur 96 ini kemungkinan besar ditulis oleh Musa. Mengapa, teman sekalian? Itu tentunya mempunyai alasan tersendiri. Saya tidak akan banyak memberikan alasan ini. Namun Bapak-Ibu sekalian, karena di dalam satu kehidupan bangsa Israel, ada satu kegagalan yang paling fatal di dalam kehidupan. Yaitu tidak bisa mengakui Allah, dalam hal ini Yahweh, satu-satunya Allah yang dia sembah. Walaupun Allah ini Tuhan, yaitu Yehova, telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib, tetapi mereka tetap tidak bisa mengakui secara utuh di dalam pengakuannya kepada Tuhan ini. Mengapa? Karena bangsa Israel mengukur keberadaan Allah itu hanya dari segi materi, segi kebahagiaan duniawi, segi kekuasaan duniawi, dari segi kenyamanan. Ini tentu mempunyai latar belakang yang khusus di dalam satu kehidupannya di dalam Mazmur ini. Kita tahu pada waktu di dalam kepemimpinan Musa, bangsa Israel walaupun dipimpin oleh Tuhan, Allah Yehova, Allah yang benar, yang telah membawa keluar dari Mesir, tetapi memiliki jalan yang berliku-liku dan walaupun Tuhan menolongnya. Sedangkan di tanah Kanaan yang disebut yang bangsa kafir, penyembah berhala, ternyata hidupnya makmur. Dikatakan orangnya gemuk-gemuk, tanahnya subur, banyak susu dan madunya. Musa dan Yosua pernah mengingatkan bahwa jangan-jangan kamu nanti apabila masuk ke tanah Kanaan, kamu berbalik kepada Allah mereka. Kamu berpikir bahwa Tuhan yang benar ternyata memimpin dan perjalanan hidupnya susah. Sedangkan orang yang percaya kepada para Baal, orang kafir, para dewa, berhala, ternyata hidupnya enak, hidupnya subur, gemuk-gemuk, tanah susu dan madunya. Allah siapa yang benar? Itulah menjadi pemikiran-pemikiran tua-tua Israel yang terus menerus sehingga mereka tidak mempunyai satu keyakinan iman yang kuat di dalam satu kehidupannya. Nah, di dalam konteks inilah Mazmur ini sebenarnya memberikan satu pengertian bahwa umat Israel harus memiliki keyakinan yang utuh tentang pengakuan iman bahwa Tuhan Allah Yehova ini itulah Allah pencipta langit dan bumi. Dialah yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang menciptakan Adam, leluhur mereka. Itulah yang harus menjadi satukan dasar satu pengakuan ini. Dan ini harus diceritakan kepada bangsa-bangsa yang sudah menyembah berhala. Ini latar belakang dari Mazmur ini. Jemaat sekalian, inilah yang seringkali juga menjadi satu pergumulan hidup perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Seringkali kita banyak mengukur juga keberadaan Allah. Itu hanya dari segi materi, segi berkat, segi kenyamanan, dan bahkan hidup secara duniawi. Sehingga Allah diukur hanya dengan sisi-sisi itu. Maka tidak heran banyak orang yang meninggalkan kekristenan, kekecewaan, setelah mengalami penderitaan, sakit, penyakit dalam kehidupannya. Nah, jemaat sekalian, di dalam konteks Mazmur ini, setelah inti dari Mazmur ini supaya bangsa Israel telah mengaku ini, maka terus menceritakan kepada bangsa-bangsa lain supaya mereka juga mengenal Allah untuk memiliki keselamatan. Maka di situ dinyanyikan dengan gambaran. Maka Mazmur ini ditulis dalam satu bentuk proklamasi. Bentuk satu nyanyian. Supaya menyanyikan nyanyian baru. Karena inilah hanya dimiliki oleh sejarah umat Allah. Bentuk nyanyian-nyanyian, puisi yang bentuk nyanyian. Bangsa-bangsa lain tidak pernah ada.
Bahwa bentuk nyanyian-nyanyian ini adalah sejarah bangsa Israel dan pada akhirnya menjadi bangsa sejarah kekristenan. Bagaimana pujian kepada Allah itu menjadi satu liturgis dalam satu kehidupannya. Karena dengan cara itulah keberadaan Allah disampaikan kepada mereka. Maka di sini penulis Mazmur mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Untuk mengingat bahwa untuk bersaksi proklamasi keberadaan Allah disampaikan dalam bentuk nyanyian baru. Maka di sini Bapak Ibu sekalian dibagi dalam beberapa gender dalam konteks ini. Yang genrenya pertama saya menggambarkan bahwa ayat 3 sampai 6 di situ menggambarkan satu kehidupan bangsa Israel bahwa Tuhan Yehova adalah Allah pencipta langit dan bumi. Mengapa itu begitu penting dalam konteks itu? Kalau zaman kita mungkin sudah biasa, tetapi bagi zaman purbakala, zaman itu, zaman keluaran, ini hal yang asing. Karena Allah itu bukan satu bentuk pribadi, Allah itu bentuk kuasa, bermacam-macam penafsiran tentang keberadaan yang maha kuasa ini. Hanya Allah Israel yang Allah itu berbentuk pribadi. Aku adalah aku, satu pribadi, yaitu Tuhan. Itu pernyataan Tuhan kepada Musa pada waktu dia di padang belantara, dia melihat, mendengar suara Tuhan. Dikatakan di sini, aku adalah aku. Pada waktu Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau? Aku adalah Tuhan. Artinya akulah penguasa, akulah Yehova penguasa. Disitulah jemaat sekalian satu pengakuan yang penting di dalam satu kehidupan iman. Pencipta langit dan bumi, kehendak Allah. Maka di situ dikontraskan dalam keadaan bangsa Israel. Harus mengaku ini untuk melihat orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini memang benar secara real. Dia mempersiapkan dengan tanah yang subur, susu dan madunya. Semua dipersiapkan dengan baik oleh mereka. Bangsa Israel terus dipimpin oleh Tuhan untuk masuk. Dan itu diberikan kepada Tuhan. Kepada bangsa Israel oleh Tuhan. Nah cuma sekali itu konsep yang ini. Tetapi bangsa Israel berpikirnya kebalik. Berkebalik artinya kami sudah mengaku Tuhan yang benar. Tetapi Tuhan memimpin kami dalam pengalaman-pengalaman yang sulit, yang susah. Tetapi bangsa kafir yang menyembah berhala, ternyata hidupnya enak-enak, gemuk-gemuk, susu dan madunya. Tapi maka Musa dan Yosua menjelaskan, memang itu benar. Tetapi yang begitu subur, tanah yang begitu subur dan hewan-hewan yang baik akan diberikan kepada kamu. Dan bangsa-bangsa yang kafir itu akan dimusnahkan, diusir oleh Tuhan, diberikan kepada kamu. Itulah Bapak-Ibu sekalian, tetapi itulah pengajaran yang berikan Musa kepada bangsa Israel. Maka dalam konteks ini Mazmur ini seperti satu pengulangan. Supaya mengingatkan bangsa Israel, mengingat kembali tentang kedaulatan Tuhan. Bahwa benar-benar apa yang dipercayai oleh bangsa Israel, umat Allah ini adalah Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi. Inilah supaya ini masuk dalam satu pengakuan iman mereka. Digambarkan di sini. Nah, setelah konteks ini maka ini supaya diceritakan kepada mereka. Ceritakanlah itu. Artinya, ceritakanlah bahwa keberadaan Allah itu sang pencipta langit dan bumi. Lalu di situ terus diajarkan supaya mengajak beribadah kepada Allah Yehova, Tuhan pencipta itu. Jangan beribadah kepada dewa-dewa, itu sia-sia. Kepada berhala-berhala Allah bangsa-bangsa itu sia-sia. Harus belajar memuliakan Tuhan dan meninggalkan itu. Itulah sebetulnya misi bangsa Israel itu masuk dalam tanah Kanaan. Untuk hidup. Pengakuan dalam iman dan menceritakan kepada bangsa-bangsa. Supaya menyembah Allah Israel, Tuhan. Tetapi bangsa Israel ternyata gagal. Justru
dia larut kepada mereka. Karena melihat bahwa segala diukur dengan materi. Bangsa-bangsa kafir, bangsa penyembah berhala, ternyata hidupnya enak. Itulah yang menjadi konsep mereka, sehingga mereka jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Ini. Nah, Bu sekalian, dalam konteks inilah kita terus belajar dalam bagian ini. Inilah yang seringkali menggoda kehidupan iman percaya kita. Percaya orang Kristen. Bagian berikut dari teks ini juga setelah mengajak beribadah, maka dia mengajak juga untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam satu kehidupannya. Karena hanya Tuhanlah yang patut dimuliakan. Tidak ada di bumi ini semua ini ciptaan. Patung-patung yang dibuat itu satu materi, itu ciptaan. Dewa-dewa itu satu khayalan, tidak ada. Maka hanya Tuhanlah pencipta langit dan bumi yang patut dimuliakan dan disembah dalam satu kehidupan mereka. Nah, Israel harus memberikan satu teladan, memberikan contoh terlebih dahulu bahwa Allah, Yehova, Yahweh itu benar-benar Allah sang pencipta. Dan dia satu-satunya Allah yang membawa satu keselamatan. Dalam Allah bangsa-bangsa kafir akan musnah, lenyap. Maka semua bangsa harus tahu. Inilah sebetulnya yang dikenal dengan oleh misi Allah. Bangsa Israel dipilih Allah untuk melakukan misi. Panggilan Abraham untuk melakukan misi. Sebagai bangsa-bangsa. Dalam konteks ini. Terus setelah itu digambarkan juga teks pasal 96 ayat 7 sampai 10 digambarkan di situ juga. Dia juga patut juga yang hanya satu-satunya yang patut diberi persembahan. Persembahan dengan kekudusan. Mengapa persembahan dengan kekudusan? Karena bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain itu menyembahkan bukan dengan kekudusan. Bahkan hanya dengan sundal bakti. Ada juga pelacuran. Ada penyembahan, pemotongan manusia, pengorbanan manusia. Bakaran, pembunuhan. Itu hal yang kotor dan jahat di hadapan Tuhan, bukan kudus. Maka Tuhan mengajak dengan satu korban yang kudus, persembahan yang kudus dalam satu kehidupannya. Karena Tuhan sendiri kudus. Itulah satu perbedaan bangsa Israel dengan bangsa lain. Bangsa Israel memiliki teladan cara bagaimana memberikan persembahan. Bukan bukan manusia yang dipersembahkan. Bukan dengan cara sundal bakti. Namun dia korban hanya sebagai simbol-simbol korban kepada Tuhan. Yaitu harta benda di dunia ini. Materi. Yaitu binatang yang lebih rendah dari manusia. Yang telah dipercayakan oleh Tuhan menguat dikuasainya. Sebagai tanda bahwa semua di tengah dunia ini milik Tuhan. Maka dikembalikan kepada Tuhan sebagai tanda pemeliharaan Tuhan. Dengan cara kudus. Inilah jemaat sekalian di dalam konteks itulah yang diberikan kepada Tuhan dalam bagian ini. Yang itu harus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jemaat sekalian di dalam konteks Mazmur ini maka kita tahu bahwa betapa pentingnya satu pengakuan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh Allah Israel menjadi satu bagian hidup kita. Untuk tengah-tengah bangsa-bangsa yang penyembah-penyembah berhala. Ya. Jemaat sekalian disitulah maka kita melihat bagaimana Mazmur ini mengcreate, mendorong, memotivasi, memberikan rel yang baru, yang kuat dalam pengakuan iman. Harus menjadi juga daya tarik oleh bangsa-bangsa lain kepada Allah Yehova. Allah yang telah banyak berbuat ajaib di tengah kesulitan yang tidak bisa dilakukan oleh Allah mereka. Disitulah Bapak Ibu sekalian dalam konsep ini yang harus menjadi satu misi, bagian misi dari bangsa Israel. Misi yang lain bangsa Israel di sini disebutkan supaya mengatakan bahwa Tuhan itu raja.
Sampaikan kepada mereka, Tuhan itu Raja. Mengapa begitu penting Tuhan itu Raja? Bangsa kafir sangat-sangat memahami tentang istilah raja ini. Raja ini mempunyai satu kekuasaan penuh yang menentukan kehidupan manusia, menentukan kehidupan rakyatnya. Dengan hukumnya, dengan kekuasaannya, dengan keadilannya. Dia berhak menentukan manusia atau mati dan hidupnya. Itu raja. Dan dia yang patut dihargai, dimuliakan. Itu konsep raja. Maka kalau bangsa Israel supaya mengatakan hanya raja satu-satunya itu Tuhan Yehova, itu raja. Dialah yang menentukan kehidupan manusia, hidup dan matinya. Dialah yang akan mengadili manusia, mengadili semua ciptaan itu bangsa-bangsa. Itulah sebetulnya yang harus diberikan hormat dan rasa takut dalam satu kehidupan, bukan kepada berhala-berhala. Itulah semua yang disampaikan bangsa Israel, diberikan pesan untuk menyampaikan kekuasaan Tuhan yang adalah raja dalam satu kehidupannya. Sampaikan disitulah ayat 10 juga menyampaikan semua harus sujud kepada dia, itu raja. Dialah adil jalannya yang menentukan, yang akan memusnahkan penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta di bumi itu, baik laut segala sesuatu di dalam kekuasaannya dia, bukan kekuasaan para dewa. Maka bumi-bumi laut tidak perlu ada penyembahan-penyembahan. Pohon-pohon digambarkan bersorak-sorak, menggambarkan itu satu di bawah kekuasaan Allah. Satu gambaran. Maka tidak perlu beribadah kepada pohon-pohon yang besar. Tidak perlu juga menyembah di tepi laut. Tidak perlu juga menyembah dengan patung-patung buatan manusia. Betapa bodohnya manusia. Manusia menciptakan patung. Hasil kita, hasil manusia. Setelah hasil kita ini, maka manusia setelah menciptakan patung-patung itu disembah. Betapa bodohnya manusia menyembah ciptaannya sendiri. Dan itu terjadi kepada bangsa-bangsa Kanaan. Maka Allah adalah raja. Menggambarkan semua bangsa Kanaan seharusnya meninggalkan itu. Itu misi Allah. Supaya bangsa Israel membawa mereka pengenalan akan Allah. Yehova. Itulah sebab tujuan utama Allah keluar dari Mesir masuk dalam tanah Kanaan. So, Allah begitu kasih begitu mengasihi bangsa-bangsa. Non Israel harus dikasih untuk mengenal Allah. Yehova untuk masuk dalam keselamatan. Karena hanya Allah satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan dialah yang patut mendapat pujian dan sembah. Dialah raja yang adil, hakim yang adil, yang akan menghakimi umat manusia. Nah, jemaat sekalian, konsep inilah yang seharusnya menjadi satu bagian yang besar dalam bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi bangsa Israel gagal. Gagal karena memikirkan materi. Karena berpikir, melihat bangsa-bangsa sekitarnya itu menjadi bangsa yang kuat. Bangsa Asyur kuat, Babilonia kuat, Mesir kuat. Dan juga semua di sini bangsa sekitarnya menjadi negara-negara yang kuat. Penyembah-penyembah berhala. Tetapi kok mereka kuat, makmur. Itulah yang mengganggu pikiran mereka. Maka mereka ragu terhadap Tuhan. Mengapa Tuhan yang kami sembah ternyata begitu lemah, terus ditaklukkan oleh bangsa-bangsa kafir? Mereka lupa Tuhan sengaja menghukum mereka melalui bangsa kafir karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tidak mau menyembah kepada Tuhan secara penuh. Tidak mau meninggalkan konsep ini. Mereka kompromi kepada penyembah-penyembah berhala. Sehingga Tuhan pada akhirnya mengirim bangsa-bangsa kafir supaya memerangi Israel. Tapi Israel justru akhirnya taat kepada penyembah-penyembah berhala dan ikut Allah mereka. Kita tahu dalam sejarah pada akhirnya Israel
dihancurkan oleh Babilonia di dalam pembuangan 70 tahun, dan akhirnya hilanglah status bangsa Israel, baik state maupun nationnya tidak ada lagi. Maka setelah keluar bebas melalui Kores setelah 70 tahun, kita tidak menemukan lagi bangsa Israel menyembah berhala. Istilahnya bangsa Israel kapok karena menyembah berhala, akhirnya dibuang oleh Tuhan ke pembuangan. Tetapi dosanya berubah. Dia walaupun tidak menyembah berhala, tapi dosanya menjadi establis. Tidak mau mengenal Tuhan dengan benar. Tidak mau menghargai Tuhan dengan baik. Tidak mau dia hidup beriman dengan sungguh-sungguh. Akhirnya hidup dalam keagamaan Yudaisme. Sebagai bangsa Yehuda mengalir kehidupannya. Sampai pada masa Yesus Kristus. Sampai datangnya Sang Mesias. Lalu apa relevansinya bagi gereja masa kini? Tentu kita mengacu pada tulisan-tulisan para rasul dan kesaksian-kesaksian mereka dan kesaksian Injil. Itu akan menjadi juga bagaimana relevansi kehidupan gereja. Dan pada akhirnya setelah berjalan, Tuhan Yesus menjelaskan kepada bangsa Yahudi yang sudah terpecah menjadi 4 bagian, yaitu orang Farisi, Saduki, orang Selot, orang Herodian, golongan-golongan mereka yang terus mempersoalkan tentang Mesias, dan dia menjelaskan bahwa dirinya itulah Mesias. Dan pada akhirnya sampailah kepada Petrus setelah kebangkitan, dia mengenal siapa sebenarnya Yesus. Maka Petrus tidak takut lagi karena sudah menemukan hanya di dalam Yesus Kristus. Disitulah ada keselamatan. Maka dia berani berkata, berani menyaksikan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam Dia, yaitu Yesus, manusia dapat diselamatkan. Itulah keyakinan para rasul, itulah yang Petrus, itulah menjadi satu keyakinan kuat bagi gereja mula-mula. Menjadi satu mengalir dalam satu kehidupan kita. Itulah relevansi. Dan kalau kita melihat dalam masa Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan Yesus Kristus juga sudah pernah mengatakan secara fundamental pengakuan iman kepada para muridnya. Kita tentu hafal semuanya ini. Di tengah-tengah kehidupan orang beragama. Ciri orang beragama itu apa beragama? Orang beragama itu mencari makna hidup. Mencari arti kehidupan. Itu agama. Terus yang kedua dalam perkembangan Timur Tengah itu mencari filsafat. Filsafat itu mencari kebenaran. Itu inti filsafat. Mencari kebenaran. Maka dua arus di tengah-tengah Timur Tengah di Palestina, ketemuan dua arus ini. Mulai dari peninggalan Yunani dan agama Yahudi yang bertemu dalam kekuasaan Romawi. Manusia mempunyai satu pemikiran mencari keselamatan itu. Mencari yaitu makna hidup dan mencari kebenaran. Maka Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kepada para muridnya dan pendengarnya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah yaitu Bapa, sorga, kalau tidak melalui aku. Inilah konsep yang mendasar di dalam satu konsep yang dijelaskan kepada para muridnya supaya para muridnya sungguh-sungguh mengerti. Dan orang pendengarnya, orang yang mencari kehidupan melalui agama, mencari makna hidup, amal-amal, hidup soleh, sebagainya. Temukanlah cari hidup orang beragama. Harus mencari kepada Yesus ya, jalan kehidupan. Para filsuf yang mencari kebenaran dengan teori-teorinya, dengan akal-akalnya, dengan mengandalkan pemikirannya untuk mencari kebenaran, bertemu dengan Yesus yaitu jalan kebenaran. Maka Tuhan mempertemukan satu kehidupan dua kutub ini yang sama-sama mencari makna hidup kebenaran. Maka hanya di dalam Yesus Kristuslah manusia menemukan makna hidup dan makna kebenaran. Disitulah sampai kepada surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, disitulah menjadi satu keyakinan gereja yang terus akhirnya menjadi meneguhkan dalam satu kehidupan. Meneguhkan kehidupan para rasul. Maka Paulus pada waktu dia sebelum bertobat dia menyampaikan juga ingin membunuh ini sekte baru
kekristenan ini, yang mengaku Yesus Kristus juru selamat. Paulus yang mempunyai satu pemahaman filsafat, yang memahami filsafat Yunani yang begitu kental, ahli filsafat, yang mempunyai pemahaman agama Yahudi yang kuat. Maka dia bergumul dalam kehidupannya, melihat dari hukum Musa, ada seorang yang mengaku Yesus, maka dia berupaya untuk membunuh orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Maka dalam perjalanan ke Damsyik, Damascus Revelation-nya mengatakan, pada waktu ada sinar, maka menyatakan, manggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka Paulus langsung mengatakan, siapa engkau Tuhan? Siapa engkau Kurios? Maka suara itu menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Paulus langsung memahami dan buta melihat, ternyata pengakuan aku membunuh jemaat, membunuh orang yang mengaku Yesus Kristus membela, sama juga aku menghina Yesus. Maka itulah konsep, itulah menjadi dasar satu perubahan. Satu pengalaman inilah, pengalaman rohani, bahwa benar-benar Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang berpesan menjadikan misi Allah. Itulah dasar keberangkatan Rasul Paulus menjalankan misi Allah dalam kehidupannya. Dan dalam sejarah berikutnya, itulah disampaikan kepada gereja. Dititipkan oleh gereja. Maka gereja mempunyai keyakinan iman yang teguh. Hanya Yesus Kristus satu-satunya keselamatan. Tidak ada jalan lain. Itulah realnya gereja. Untuk berjalan memberitakan Injil. Kalau gereja tidak melakukan itu, maka gerejanya berjalan sebagai organisasi biasa. Dan akan kehilangan kaki dia. Kita lihat, ya teman kita baru-baru kan, saudara Gunawan sekeluarga berjalan-jalan di Storki, menyaksikan mungkin bekas-bekas 7 jemaat. Yang beberapa waktu saya tulis dalam satu renungan berseri. Apa bekasnya? Tidak ada banyak bekas-bekasnya, pengakuan yang tidak kuat Tuhan sendiri, kaki dia diambil. Gereja tinggal reruntuhan. Gereja di Eropa, kita tahu banyak orang yang berjalan ke Eropa, kunjungan gereja sudah berubah fungsi. Jadi mall, jadi satu tempat pameran dan bermacam-macam karena kaki dianya telah diambil. Maka kalau gereja tidak menjalankan misi Allah, dia bisa hidup sebagai organisasi, tapi dia tidak memiliki kaki dia, tidak ada artinya. Bahkan akan dipakai oleh setan untuk menyesatkan banyak orang. Nah, jemaat sekalian, maka bulan misi mengajak kita mengingat kembali apa tugas gereja. Dalam dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, yaitu menjalankan misi Allah, menyampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Walaupun memang ada resiko, tapi itulah mau tidak mau. Pengakuan iman kita, menceritakan melalui nyanyian, pujian, itulah menjadi satu bagian kita. Mari kita terus belajar. Dalam konteks ini melatih diri kita. Memang kita secara verbal mungkin kita tidak fasih untuk ini. Tapi kita memang dipanggil untuk tidak berdebat teologi. Kita dipanggil hanya untuk bersaksi. Mengapa kamu jadi orang Kristen? Mengapa kamu hari Minggu ke gereja? Mengapa kamu Alkitab? Itulah jawaban kita, itulah sebuah kesaksian. Jangan pernah berdebat, kita tidak akan bertemu galanya dan akan menimbulkan diskriminasi, bahkan pertentangan. Kalau kita bersaksi menyampaikan Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang akan mengurapi pembicaraan kita. Jadi dalam nama Yesus itulah kuasa Roh Kudus menyentuh jiwa, membuka hati yang dipersiapkan oleh Tuhan. Mari jemaat sekalian, mari kita masuki bulan misi ini dengan lapang hati. Dengan kekuatan Roh Kudus, Tuhan akan memakai Gereja Kristus Kebaruan Lama sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita
sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita berdoa. Allah kami yang bertahta di surga mulia, kami bersyukur atas kasih setiamu yang memelihara, melindungi, dan memberkati kami sampai dengan saat ini. Kami pun berdoa dan bersyukur atas berkat ibadah hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Ya Allah, kami pun bersyukur untuk pemulihan dan kesembuhan yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami dari berbagai penyakit yang mereka derita. Kami juga memohon ya Allah berkat pemulihan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit. Kami juga bersyukur ya Allah untuk umat-Mu para lansia yang sudah menerima vaksin. Kiranya oleh berkat vaksin ini, kondisi imun mereka meningkat. Allah kami yang Maha Pengasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, tilik dan berkati umat-Mu, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan jemaat lansia, dalam kehidupan keseharian mereka masing-masing. Kami pun mohon berkat-Mu ya Allah, bagi umat-Mu yang terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa-masa sulit ini, bahkan bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Bangkitkanlah semangat kepada umat-Mu untuk terus mendekatkan diri kepadamu di tengah-tengah kondisi yang serba sulit ini dan penuh pergumulan ini. Ya Allah, kami berdoa untuk pemerintah kami dalam upaya mengatasi penularan COVID-19, pemberantasan korupsi, pemberantasan terorisme, upaya peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat, upaya penataan dan pendataan aset-aset negara, dan masih banyak masalah-masalah lainnya ya Tuhan. Karuniakanlah hikmat, ketegasan, wibawa ya Allah kepada pemerintah, TNI, Polri, dan semua pihak yang terkait agar setiap masalah dapat diatasi dengan baik dan tuntas. Akhirnya kami mohon berkat kesehatan, kekuatan, dan urapan-Mu ya Allah bagi hamba-Mu Pendeta Emeritus Christian Yudono, MDiv, dan keluarga dalam tanggung jawab dan pelayanan yang mereka lakukan. Juga hamba-Mu Pendeta Emeritus Diogenes Takalapeta, MDiv, dan keluarga dalam menetapkan pelayanan yang Engkau karuniakan kepada mereka. Kami pun mohon berkat-Mu bagi tim ibadah online dan para aktivis dalam mempersiapkan ibadah
yang masih kami laksanakan secara online. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian bunyinya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikianlah firman Tuhan. Segala
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya, sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayan firman Pendeta Emeritus Christian Yudono MDiv, penatua yang ambil bagian, pemusik Bapak Eko Purwanto, PPJ Bapak Waluyo dan Saudari Ita, pembaca Alkitab Anak Kelita Saloma Putri, Bapak Rudianto Kurniawan, dan Ibu Desi Tri Susanti, multimedia tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Atas nama Ibu T. Yenling, Saudari Velda Tri Rahayu, Ibu Diana Susiyani Handika, Saudari Yona Rintati, Saudara Christian Jonathan Budiman, Ibu Heni Astuti, Ibu Rosinta Pak Pahan. Pesan ulang tahun: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. Warta tambahan minggu ini terhitung tanggal 1 Mei 2021. Bapak Pendeta Emeritus Christian Yudono MDiv akan menjadi pendeta konsulen di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.